Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firman, NIM 2019-07-10-100. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit review tentang materi psikologi komunikasi dakwah. Adapun submateri yang akan saya jelaskan di video nanti adalah yang pertama tentang sensasi, kedua persepsi, tiga memori, empat tipe kepribadian manusia, yang kelima komunikasi kelompok, yang keenam teori komunikator, yang ketujuh monologika, dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah propaganda komunikasi. Yang pertama adalah sensasi. Sensasi adalah tahap awal penerimaan informasi dari lingkungan luar. Dalam proses penerimaan dan pengolahan informasi tersebut dengan komunikasi intrapersonal, di mana alat indera adalah faktor yang menentukannya. Nah, contoh dari sensasi adalah saat seseorang dipanggil, maka akan terjadi proses sensasi dalam komunikasi intrapersonal yang berlangsung. Panggilan tersebut merupakan stimulus berupa suara yang kemudian akan ditangkap indera pendengaran. Proses mendengar inilah yang kemudian disebut sebagai sensasi. Sebuah awal dari tahap komunikasi intrapersonal, sebuah stimulus tersebut kemudian diproses hingga ke tahap berpikir untuk menghasilkan respon. Kedua adalah persepsi. Persepsi adalah proses mengidentifikasi dari penerimaan yang diterima oleh indera manusia. Apabila persepsi ini dikaitkan dengan psikologi komunikasi, maka persepsi merupakan bagian dari proses komunikasi intrapersonal. Contoh, persepsi ini bisa dengan mudah kita lihat ketika seseorang mampu mengenali wajah orang lain. Ketika ia melihat, ia akan memproses informasi tersebut melalui persepsi. Misalkan, ketika kita bertemu dengan seseorang yang memiliki wajah yang suka senyum, maka kita bisa mempersepsikan bahwa orang yang kita temui itu adalah orang yang periang dan orang yang ramah. 3. Memori. Menurut Chaplin 2002, memori yaitu fungsi yang terlibat dalam proses mengenang masa lalu, keseluruhan pengalaman masa lalu yang diingat kembali, dan pengalaman khas yang paling diingat. Memori berfungsi sebagai tempat atau informasi dan spesifikasi. Adapun jenis-jenis dari memori yaitu yang pertama, memori sensoris adalah yang berkaitan dengan penyimpanan informasi yang diperoleh dari penerimaan panca indera. Kedua, memori jangka pendek adalah proses penyimpanan yang sementara. 3. Memori jangka panjang yaitu proses penyimpanan yang diingat cukup lama dan relatif bersifat permanen. Keempat, tipe kepribadian personality. Dirangkum dalam psikologia, terdapat 4 macam tipe kepribadian manusia. Yang pertama, sanguinis, yaitu orang yang cenderung hidup optimis, ringan, dan riang. Yang kedua, pragmatis, yaitu orang yang cinta damai. Yang ketiga, koleris, yaitu orang yang sangat berorientasi pada tujuan. Yang keempat, melankolis, yaitu orang yang menyukai tradisi. 5. Komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah pertukaran informasi antara mereka yang memiliki kesamaan dalam hal budaya, linguistik, atau geografi. Kelompok dapat diklasifikasikan menjadi 4 dikotomi, yaitu primer sekunder, in-group out-group, rujukan keanggotaan, dan deskriptif preskriptif. Yang pertama itu kelompok primer sekunder oleh Charles H. Coley. Kelompok primer adalah kelompok yang memiliki hubungan sangat dekat, contohnya keluarga. Kelompok sekunder adalah kelompok yang memiliki ciri hubungan tidak akrab dan tidak personal, contohnya adalah ormas. Yang kedua, kelompok in-group out-group oleh Summer. In-group adalah kelompok kita dan out-group adalah kelompok mereka. Yang ketiga adalah kelompok keanggotaan rujukan oleh Theodore Newcomb. Kelompok rujukan adalah kelompok yang digunakan sebagai standar untuk menilai diri sendiri atau dalam pembentukan sikap. Yang keempat, kelompok deskriptif dan preskriptif oleh John F. Corgan dan David Wheelwright. Kelompok deskriptif itu pembentukan dan perspektif mengacu pada tahap-tahap yang harus dilalui oleh anggota kelompok. Teori komunikator. Teori-teori tentang komunikator mempelajari tentang bagaimana individu bertindak sebagai komunikator dalam proses komunikasi. Nah, dalam teori komunikator ini ada 4 macam,
Yang pertama traits, yaitu karakter atau sifat yang mempengaruhi perilaku komunikasi. Yang kedua cognition and information processing, yaitu proses pengolahan informasi dan kerangka pikir seseorang. Yang ketiga self, yaitu bagaimana setiap aspek diri individu atau konsep diri. Yang keempat identity, yaitu bagaimana identitas individu dibentuk dan dikonstruksikan oleh beragam faktor. 7. Komunikasi monologika. Monologika disebut juga dengan sentral komunikasi. Monologika adalah seni berbicara di mana kita sendiri yang berbicara. Monologika yaitu komunikasi yang dibangun tanpa adanya feedback. Nah, contoh dari komunikasi monologika ini adalah berpidato dan khutbah Jumat. Nah, dalam model retorika modern, terdapat beberapa cara berbicara di depan umum. Yang pertama, impromptu, yaitu berbicara dadakan. Yang kedua, manuskrip, yaitu berbicara mengemukakan data atau baca. Yang ketiga, memoriter, yaitu menguasai konsep. Yang keempat, extemporer, yaitu gabungan dari manuskrip dan memoriter. Yang kelima, propaganda, yaitu teknik untuk meningkatkan kredibilitas dalam komunikasi. 8. Propaganda komunikasi. Propaganda berasal dari kata propage, artinya menyebar, berkembang, mekar. Propaganda merupakan salah satu bentuk komunikasi massa. Nah, adapun unsur-unsur dari propaganda yaitu adanya komunikator, adanya komunikan, kebijaksanaan atau politik propaganda, pesan yang telah dirumuskan sedemikian rupa, sarana atau medium atau media, teknik yang seefektif mungkin, kondisi dan situasi yang memungkinkan, serta tercapainya tujuan yang kognitif, efektif, dan konatif. Demikianlah video yang saya sampaikan atau yang saya paparkan pada kesempatan kali ini. Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.